Akhir November 2025, langit Sumatera runtuh. Dalam hitungan hari, 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat lumpuh. Air bah datang bukan seperti tamu, tapi seperti pencuri. Mengambil rumah, mengambil masa depan, dan mengambil 753 nyawa. Data konsolidasi terakhir mencatat, ini adalah salah satu tragedi paling mematikan dalam 1 dekade terakhir. Ratusan orang hilang, terkubur di tanah kelahiran mereka sendiri. Namun di tengah duka yang menganga, narasi yang beredar justru menyakitkan. Ada klaim yang menyebut dampak bencana ini minim. Ada yang bilang, ini murni karena gangguan atmosfer dan hujan ekstrim. Apakah kematian 753 orang bisa disebut dampak minim? Apakah hujan bekerja sendirian membunuh ratusan orang? Kami membedah laporan audit forensik bencana ekologi Sumatera 2025. Dan apa yang kami temukan bukan sekadar bencana alam. Ini adalah crime scene. Dan jejak pelakunya tertinggal jelas di dalam lumpur. Untuk memahami pembunuhan ini, kita harus bicara soal air. Secara alami, hutan Sumatera didesain Tuhan sebagai spons raksasa. Pakar UGM menyebut, vegetasi hutan mampu mengintersepsi, menahan 15 hingga 35% air hujan. Tapi, spons itu kini telah hancur. Data satelit tidak bisa berbohong. Mayoritas daerah aliran sungai das di Sumatera kini berstatus kritis. Tutupan hutan alam yang tersisa kurang dari 25%. Ketika hutan hilang, air hujan meluncur bebas, menjadi runoff liar. Dan perhatikan air bah yang menerjang kemarin. Warnanya coklat pekat. Itu bukan air biasa. Itu adalah tanah hulu yang larut. Dan lihat apa yang dibawanya. Kayu gelondongan, sisa-sisa penebangan yang menghantam permukiman seperti peluru kendali. Mari kita bedah satu contoh kasus. Tapanuli Tengah. Ini adalah mikrokosmos dari kehancuran Sumatera. Laporan audit mencatat antara tahun 1990 sampai 2024, wilayah ini kehilangan 16.137 hektar hutan alam. Kemana perginya hutan itu? Ia berganti baju. Di periode yang sama, muncul 42.034 hektar perkebunan sawit baru. Ditambah perluasan kebun eukaliptus dan 298 lubang tambang menganga. Laporan ini menyebutnya hydroecological failure, kegagalan fungsi air. Bencana ini bukan kejadian tiba-tiba. Ia adalah bom waktu yang durasinya sudah disetel sejak 30 tahun lalu lewat alih fungsi lahan yang masif. Siapa yang mengizinkan hutan berubah menjadi kebun dan tambang? Apakah ini ilegal? Jawabannya mengejutkan. Sebagian besar ini legal. Istilah yang dipakai dalam audit forensik ini sangat mengerikan. Legalisasi bencana ekologis. Wilayah hulu yang harusnya jadi penyangga dikepung oleh 400 izin usaha pertambangan, 146 HGU sawit, dan 36 izin kayu. Pemerintah pusat lewat kementerian terkait menerbitkan izin-izin ini di zona ekologis kritis. Laporan ini menyebutnya sebagai structural malpractice atau malpraktik struktural. Negara secara administratif mengizinkan kerusakan itu terjadi. Memang, pasca bencana, kita melihat Satgas Penegakan Hukum turun, menyegel lahan, bicara soal pidana. Tapi pertanyaannya, di mana pengawasan itu sebelum 753 nyawa melayang? Kenapa hukum selalu datang terlambat, seperti pemadam kebakaran yang tiba saat rumah sudah jadi abu? Tanggung jawab tidak berhenti di pusat. Pemerintah daerah juga punya dosa besar. Administrative non-feasance, pembiaran administratif. Rencana tata ruang wilayah RT/RW seringkali hanya macan kertas. Warga dibiarkan bahkan diberi izin membangun di zona bahaya geomorfologi. Di Padang Pariaman, di Aceh, di Sumut, pola ini berulang. Keselamatan publik dikorbankan demi pendapatan daerah atau sekadar ketidakpedulian. Bahkan lebih parah, ada upaya sistematis melemahkan perlindungan. Revisi RT/RW Aceh yang mewacanakan penurunan status kawasan ekosistem Loser adalah bukti nyata. Ketika benteng alam terakhir hendak diruntuhkan atas nama investasi, kita sebenarnya sedang menandatangani surat kematian massal.
Namun indikator paling jujur dari prioritas sebuah negara adalah anggarannya. Dan angka ini sangat menyedihkan. Di tahun 2025 saat risiko bencana meroket, anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB justru dipangkas lebih dari 50%. Dari hampir 5 triliun rupiah, tinggal 2 triliun. Apa artinya pemotongan ini? Artinya, dana mitigasi hilang. Dana untuk pencegahan, dana untuk edukasi, dana untuk peringatan dini, semuanya disunat. Pemerintah seolah berkata, kita urus nanti saja kalau bencananya sudah kejadian. Menteri Keuangan menjamin ada dana darurat on call, tapi dana itu untuk respon, bukan pencegahan. Dana itu untuk membeli nasi bungkus pengungsi dan kantong jenazah, bukan untuk mencegah mereka mati. Inilah sebabnya, meski skalanya masif, pemerintah enggan menetapkan status darurat nasional. Sarekat Hijau Indonesia berteriak menuntut status darurat agar mobilisasi bantuan bisa maksimal. Tapi suara itu hilang ditelan birokrasi. Jutaan warga di 50 kabupaten kota dibiarkan berjuang dengan sumber daya daerah yang terbatas. Akibat dari pemangkasan anggaran dan kegagalan tata kelola ini adalah tragedi kemanusiaan. Sistem peringatan dini gagal, rencana kontingensi hanya dokumen di laci, dan rakyat dibiarkan menghadapi murka alam sendirian. Jadi, bencana Sumatera 2025 salah siapa? Berdasarkan bukti forensik, tanggung jawab ini tidak tunggal. Ini adalah kolaborasi kelalaian. Pertama, korporasi yang mengeruk perut bumi Sumatera dan membabat hutannya, meninggalkan tanah yang rapuh dan sungai yang dangkal. Kedua, pemerintah pusat yang melakukan policy negligence, melegalisasi risiko lewat obral izin di kawasan yang harusnya haram disentuh. Ketiga, pemerintah daerah yang gagal menegakkan aturan tata ruang dan membiarkan warganya tinggal di mulut bencana. Dan keempat, kebijakan negara yang menganggap investasi mitigasi bencana sebagai beban anggaran, bukan penyelamatan nyawa. Sumatera, Suwadipa, Pulau Emas. Kekayaan alamnya adalah berkah, tapi keserakahan kita mengubahnya menjadi kutukan. 753 batu nisan baru di Aceh, Sumut, dan Sumber adalah saksi bisu. Kita tidak bisa melawan hujan, tapi kita bisa berhenti merusak payung pelindung kita. Jika audit ini hanya berakhir di atas kertas tanpa tindakan nyata, maka kita hanya sedang menunggu giliran untuk menjadi angka statistik berikutnya.